Dari syarat wajib, kalau syarat terpenuhi maka wajib dia sholat Jumat, tidak melaksanakan sholat Jumat hukumnya haram. Sholat wajib itu ya, Jumat ini kan sholat yang paling afdal kemarin kita jelaskan. Sholat wajib yang lain, satu sholat ditinggalkan itu minal kabair, termasuk dosa besar, apalagi sholat Jumat. Sekarang syurut sihhatul Jumat, syarat sahnya sholat Jumat. Sama kayak sholat 5 waktu, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat sah yang disyaratkan untuk semua sholat, nggak 5 waktu aja, sholat sunnah juga sama. Kalau sholat wajib aja, sholat sunnah juga sama. Ada 8, itu juga disyaratkan di setiap sholat, termasuk sholat Jumat. 6 ini ada syarat sah sholat Jumat itu ada 6. 6 ini tambahan yang terkhusus untuk syarat sah sholat. Nggak didatangkan lagi syarat sah sholat yang pernah dibahas di awal bab sholat, karena itu maklum disyaratkan untuk semua sholat. Suci dari 2 hadas, masuknya waktu, menutupnya waktu ya, menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari najis, pakaian badan dan tempat, dan yang lain sebagainya. Itu kan umum di setiap sholat. Nah, untuk sholat Jumat sendiri ada tambahan, ada 6 syarat. Kalau syarat ini terpenuhi maka sah sholatnya, kalau tidak maka tidak sah. Yang pertama, antuqama fi khittatil balad. Sholat Jumat itu harus didirikan di antara pemukiman warga. Ay antuqam fi makanin la yajuzu bihi qasr as-salat lil musafir. Ay dakhil umraniha aw suriha. Tidak boleh sholat Jumat itu dikerjakan di tempat yang tempat itu orang musafir tidak boleh meringkas sholatnya, mengqashar. Kemarin di bab sholatul musafir kita jelaskan ya. Kapan orang itu boleh menjamak atau mengqashar sholat? Yang pertama, kalau dia sudah dikategorikan musafir, namanya dia itu udah musafir. Kalau masih di tempat tinggalnya itu bukan musafir. Yang sering kita ingatkan, banyak kekeliruan terjadi, belum mau safar dia udah jamak qashar di rumahnya. Itu keringanan diberikan untuk orang yang musafir. Kapan musafir itu? Kalau dia udah lewat dari kotanya, udah keluar dari kota, itu berkategori musafir. Tidak ada orang disebut musafir, dia berada di kota kelahirannya sendiri gitu. Nah, batasan-batasannya spesifik kita jelaskan bab sholatul musafir. Kalau orang kalau kota yang punya gerbang bagi gerbang, atau punya pagar yang memisahkan satu kota yang lain, atau parit besar atau sungai, nah, pastinya penghubungnya adalah jembatan. Kalau enggak juga, ya batas rumah terakhir dari daerah tersebut menuju daerah yang lain. Batas rumah terakhir dia lintasi, walaupun batas daerahnya belum terlewatkan, dia udah boleh jamak dan qashar. Akan tetapi kalau satu daerah dengan daerah yang lain itu sudah beda kota, cuman nggak ada jedahnya, semua rumah bersambung, satu rumah dengan rumahnya yang lain, seolah-olah menyambungkan 2 wilayah ini, maka belum terkategori musafir kecuali dia udah melintasi seluruh kota itu, seluruh kota tersebut, baru terkategori musafir. Ini bahasanya bab sholatul musafir. Kenapa bab sholatul musafir itu umumnya didahulukan dari bab sholat Jumat? Karena ada keterkaitan ini. Sholat Jumat itu harus didirikan di antara pemukiman warga. Jadi kalau ada suatu desa, dia mendirikan masjidnya jauh. Biasa kan kalau sudah tempat tinggal itu yang terakhir kan kuburan. Dekat kuburan dia dirikan masjid. Jadi nggak ada rumah di sekitar situ.
Di masjid ini menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah didirikan Jumat karena tidak berada di antara pemukiman warga. Ini fi khittatil bilad atau fi wasdiha, di antara pemukiman warga. Terus dijelaskan tidak mesti di masjid. Gak ada sholat yang wajib didirikan di masjid kecuali sholat tahiyatul masjid, kita katakan seperti itu. Gak ada sholat yang wajib dilakukan di masjid, tidak sah kalau tidak di luar masjid kecuali sholat tahiyatul masjid. Ini maklum ya. Gak mesti. Kan secara logika kalau sholatnya harus di masjid, yang jamaahnya keluar masjid di jalanan berarti tidak. Logikanya seperti itu kan. Pasti kalau di Jambi aman-aman lumayan. Coba pergi ke Jakarta, sampai keluar masjid jemaah. Jambi ada sebagian masjid, nggak mesti di masjid. Karena pernah gempar ini di peristiwa 212 kemarin. Ada profesor ngomong nggak sah kalau nggak di masjid katanya sholat Jumat. Nggak perlu profesor lah gitu. Madrasah ibtidaiyah udah dipelajari. Sholat Jumat itu nggak mesti di tengah, nggak mesti di masjid. Syarat sah sholat Jumat itu harus didirikan di tengah-tengah pemukiman warga. Baik. Sama sholat jenazah juga nggak mesti di masjid. Malahan mazhab Imam Malik bagusnya jenazah itu nggak disolatkan di masjid karena ditakutkan najisnya keluar lagi mengotori masjid. Di tarim itu min adatit tarim khuruju min khilaf, keluar dari khilaf ulama. Maka tempat sholat jenazah di tarim itu nggak diwakafkan masjid, dibuat musola. Kalau benar-benar mau belajar mazhab Imam Syafi'i secara sempurna, coba pergi ke tarim, di sana juga. Kita amburadul pelaksanaannya ya. Kayak zakat fitrah. Puasa pakai mazhab Imam Syafi'i, zakat fitrah pakai mazhab Imam. Bukan mazhab Imam Hanifah, mazhab gado-gado jadi. Karena nggak nerapkan mazhab Imam Abu Hanifah secara utuh. Gado-gado. Ditakutkan tidak sah, ditakutkan. Nah di sana Jabbana namanya. Sholat Idul Fitri di situ juga. Idul Adha di situ juga. Karena alasannya banyak yang bawa anak kecil biasanya. Luas. Sholat Idul Fitri. Di Arab itu terkenal setiap masjid dekat pemakaman disebut Jabbana. Jadi biasanya memang jenazah itu ditaruh. Sama Masjid Nabawi itu kan dekat pemakaman ya. Baqi itu pelataran Masjid Nabawi, habis itu langsung Baqi. Baqi al-Gharqad. Itu namanya Jabbana. Cuma ditarik nggak sholat jenazahnya tidak dilakukan di masjid, di musola itu, musola al-Jabbana. Kan beda masjid sama musola, kan musola masjid itu harus diwakafkan masjid. Kalau musola terserah wakaf nggak wakaf nggak apa. Ya, statusnya berbeda. Itu sering kali dijelaskan. Jika ada tarim, kebiasaan kata tarim itu. Kayak di sholat Idul Fitri kemarin, biasanya orang tua bawa anak-anaknya yang masih kecil, anak perempuannya di bawah umur 7 tahun biasanya itu udah jadi dandanin cakep. Nah momen anak-anak muda yang mau melamar anak gadis itu mah dari seumuran itu dilihat, karena kemudian ketika mau nikah nggak bisa lihat lagi. Kalau mazhab Imam Syafi'i disunahkan melihat ya, cuman karena jadi fitnah ya. Orang cuma mau ngeliat doang, karena di sana sudah umur 7 tahun nggak bisa kelihatan lagi, udah ditutup semua pakai cadar, nggak kelihatan perempuan. Lalu Ahmad bin Hasan al-Abbas, semua kebiasaan adat istiadat pada taib, kalau ingin kalian menanyakan dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis, aku bakal keluarkan.
sandaran. Habis sholat asar, ketika masuk masjid gak ada yang sholat tahiyatul masjid. Mata Imam Syafi'i disunahkan. Kata Imam Abu Hanifah diharamkan. Kalau kita kan yang sababnya mutaakhir aja, ini kan mutaqaddim. Karena Imam Abu Hanifah diterangkan. Baik, dan banyak hal. Baik. Ini, nah kalau di Jembana seperti itu, seandainya masjid dibangun di dekat pemakaman dan nggak ada pemukiman warga di sana, biasa sholat kalau dilaksanakan di situ. Nah kalau kota Jambi ini udah kayak nyatu aja sebenarnya. Udah kayak nyatu. Satu kota ini udah kayak nyatu, nggak ada batas lagi. Maka syarat ini rata-rata terpenuhi. Baik. Kalau seseorang dan tidak boleh didirikan sholat Jumat itu di tempat pemukiman sementara. Tempat pemukiman sementara. Tidak sah. Kecuali pemukimannya hancur, terus didirikan tenda-tenda darurat, mereka dalam tahapan memperbaiki tempat tinggalnya, yang kalau udah jadi mereka akan tempatin kembali. Di tempat tinggal sementara ini sah mereka dirikan sholat Jumat. Dan pemukiman yang dimaksud gak mesti harus rumah yang seperti biasanya gitu. Ada orang yang tinggalnya itu di gua-gua yang alami. Cuman guanya banyak, membentuk komunitas jadi seperti pemukiman. Atau gua yang non alami dia buat memang. Yang di sana dari pinggiran-pinggiran gunung dilobangin. Jadi tempat tinggal mereka. Akhirnya mereka berkoloni lama di situ. Boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Karena itu tempat tinggal permanen mereka. Boleh. Atau tempat tinggalnya mereka selamanya di situ, cuma tempat tinggalnya semi permanen, mereka dibuat seperti tenda-tenda terbuat dari bahan-bahan yang gampang hancur lah gitu. Cuman permanen mereka tinggal di situ selamanya. Sah. Yang nggak sah itu seperti pengungsian yang nggak tahu pengungsi yang nggak tahu nasibnya gimana. Jadi mereka tinggal tenda-tenda darurat aja di situ. Itu bisa bertahun-tahun. Baik. Ya, harus didirikan di antara pemukiman warga. Di antara pemukiman ini artinya bukan harus jaraknya beberapa meter aja, enggak. Maksudnya di lingkungan pemukiman misalnya. Bukan jauh dari jangkauan pemukiman, artinya kosong aja, nggak ada tempat tinggal, kayak hutan berantakan. Baik. Jadi kalau yang masjidnya dibangun di luar pemukiman, sholat Jumatnya jangan di situ. Sholat lima waktu sah-sah. Sholat Jumatnya karena ada syarat tambahan, dia harusnya cari di tanah lapang atau di balai desa atau tempat apa yang di antara pemukiman warga. Sholatnya. Baik. Selanjutnya antusalla jama'atan, harus dikerjakan sholat Jumatnya secara berjamaah. Jadi satu-satunya sholat yang harus dikerjakan berjamaah adalah sholat Jumat. Ada beberapa sholat yang lain ya, cuman sholat yang secara khusus berdiri sendiri ya ini sholat Jumat yang wajib berjamaah. Kalau sholat lain sah-sah aja sholat sendiri. Sholat jenazah sendirian boleh. Sholat wajib 5 waktu ya kadang-kadang kita sendirian. Boleh. Man sholat Jumat nggak bisa karena dia ada syarat tambahan ini. Artinya orang yang ketiduran atau kelupaan sholat Jumat atau orang udah bubar semua di sholatnya apa di rumah ya sholat sendirian sholat zuhur bukan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat harus berjamaah. Baik. Antu shalla jama'atan,
wa tajibul jama'atu fi rak'atil ula ila al-faragh min as-sajdati tsaniyah. Akan tetapi jamaah yang diwajibkan itu cuma di rakaat yang pertama aja. Dari takbiratul ihram sampai bangkit dari sujud yang kedua. Artinya ketika dia berdiri di rakaat yang selanjutnya dia bisa niat mufaraqah. Falau nawal mufaraqata ba'daha wa akmaluha furada ila nihayatiha sahhatil jum'ah. Kalau seandainya dia niat mufaraqah setelah rakaat yang pertama, kemudian dia sempurnakan sendirian sampai selesai, maka sah sholat Jumat. Niat mufaraqah itu kan dibolehkan di dalam sholat. Terkadang hukumnya makruh kalau tanpa ada hajat. Terkadang hukumnya wajib kalau imamnya nggak sah sholatnya. Seperti imam yang ummi di dalam membaca Al-Fatihah. Karena syarat sah sholat jamaah kemarin sudah kita jelaskan, an la yaqtadiya bi ummi. Tidak boleh bermakmum dengan imam yang bacaan Fatihahnya tidak sah. Tidak sah itu kategori tidak sah, tidak memenuhi syarat membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat ada 10. Kalau orang mengatakan imam ini sholatnya nggak fasih itu bukan istilah fikih, nggak ngerti apa artinya. Kalau seandainya salah bacaan Al-Fatihahnya, dia itu nggak sah sholatnya, berarti sedang tidak sholat. Kita bermakmum dengan orang yang tidak sholat, apakah sah sholat kita? Tidak. Juga bab sholat jamaah, seringkali kita katakan menjadi imam itu nggak ada syarat khusus, syaratnya sholatnya sah aja. Syaratnya sholatnya sah. Jadi terkait syarat dan rukun sholat dia laksanakan dengan baik dan benar. Allahumma tambahan itu laki-laki nggak boleh bermakmum dengan perempuan. Jadi kalau sholat Jumat, salah satu uzur yang membolehkan mufaraqah itu imamnya terlalu lama baca ayat. Baca ayat udah 5 menit, 10 menit masih belum kelar juga. Cuman rakaat pertama dia mau nggak mau ikutin. Rakaat kedua boleh dia mufaraqah. Dan mufaraqah artinya dia niatnya gimana, hadirkan aja dalam hati berpisah dari imam. Awalnya kan ketika takbiratul ihram makmuman, dia mewajibkan dirinya untuk mengikuti imam. Kalau terlambat 2 rukun atau mendahului imam 2 rukun fi'li dengan sengaja tanpa uzur, maka hukumnya batal. Ketika dia memisahkan, maka tidak terikat lagi. Boleh dia mendahului atau ta'akhir, terlambat dari imam 2 rukun fi'li. Apa-apa, sah sholat. Ya kalau dia niat mufaraqah nggak mesti harus berlainan dengan imam. Pura-pura ngikutin gerakan imam nggak apa-apa. Akan terjadi di imam-imam yang sholatnya benar-benar ummi, sholatnya salah Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak kan orang-orang tua kan yang digantiin nggak mau. Kan wajib niat mufaraqah. Nanti nggak sholat. Nggak sholat. Baik. Ummi itu dia sah sholatnya kalau dia nggak, memang udah belajar cuman nggak bisa diubah. Dia sah sholatnya untuk dia sendiri. Kalau dia jadi imam, yang sah satu masjid itu cuma dia aja, yang lain nggak sah. Nah kalau dia umminya karena nggak pernah belajar, nah dia pun nggak sah. Jadi ummi itu ada 2 jenis, cuma dua-duanya nggak bisa jadi imam. Alias makmumnya nggak sah kalau bermakmum sama dia. Cuman kita juga ingatkan, jangan terlalu gagal paham juga tentang imam yang ummi. Imam yang ummi
Salah satu syarat Fatihah itu mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Kalau benar-benar jelas dia mengganti. Karena setiap huruf hijaiyah itu ada makhraj tempat keluar hurufnya. Kalau dia ingin menyebutkan satu huruf yang di dalam Al-Fatihah, tahu-tahu yang keluar dari jalur yang lain. Kalau jalur yang lain bukan jalur huruf itu, bukan makhraj tempat keluarnya huruf itu, otomatis yang keluar huruf lain. Ini mengganti huruf dengan huruf yang lain tidak sah. Seperti alladzi sama allazi. Siratal ladzi sama siratal lazi. Itu kan beda. Ini tidak sah. Cuman kalau dia mengeluarkan dari makhrajnya, cuman tidak sempurna. Ada kedengaran campuran juga suara huruf lain. Suara orang lain itu juga nggak bersih bulat dari huruf itu, dan suara huruf yang dia sebutkan itu memang masih ada. Nah ini masih tetap sah. Jadi jangan terlalu paranoid. Ini kayaknya Umi ini nggak sah ini. Baik. Karena ya agak susah ya, nggak semua imam masjid itu di dalam pelafasan makharijul hurufnya itu bagus sempurna gitu. Dan sah. Ada yang makharijul hurufnya banyakkan bagus, cuman 1-2 huruf dia salah, malahan ini yang patah. Dan ya orang awam kerap kali tertipu dengan suara yang bagus. Dan nyangkanya kalau suaranya bagus, biasa sah itu suaranya. Kalau kurang bagus, kadang-kadang nggak fase itu karena baca Fatihahnya kedengaran di kupingnya kurang enak. Kurang enak tuh nggak fase. Jadi awam ini memang nggak bisa dijadikan patokan. Tanyain dulu nggak fase itu maknanya apa, contohnya gimana. Bahkan ulama mengatakan perbuatan orang alim itu nggak bisa dijadikan hujjah di dalam syar'i. Yang namanya dia manusia juga, mungkin keliru, mungkin ini. Harus ditanyakan dulu spesifiknya. Hukum itu diambil dari nas syariah, nas kitabi. Apalagi orang awam yang dia nggak paham, nggak benar-benar paham terkadang. Ya. Baik. Nah, kita juga hati-hati, jangan terlalu gampang memberikan kesimpulan seseorang itu ummi gitu. Baik. Tadi terkait mufaraqah ya. Mufaraqah itu bahasa Arabnya sendiri adalah berpisah. Nawal niat mufaraqah, niat berpisah dari imam. Jadi niat itu kan bukan nawa itu, niat itu hadirkan di dalam hati itu kan yang niat. Hakikat niat itu kan wa mahalluhal qalb. Tempatnya adalah di hati. Nah kalau dalam sholat lafaz niat diucapkan batal. Kita niat i'tikaf di dalam sholat sah, karena niat itu di dalam hati dan itu tidak mengganggu sholat. Karena kita dalam sholat ya sering ngobrol kan sama diri kita sendiri, berpikir kemana-mana. Niat puasa di dalam sholat sah. Kenapa? Melafazkan yang sunnah itu membatalkan sholat. Melafazkan niat etika, melafazkan puasa, melafazkan niat mufaraqah juga termasuk. Baik. Ini boleh deh. Imamnya panjang rakaat pertama. Ada 15 menit, dia buru-buru mau kerja misalnya. Rakaat kedua akhirnya dia niat mufaraqah. Dia ruku sujud pertama, imam selesai Fatihah baca qul huwallahu ahad. Ya nggak apa-apa, dia selesaiin nggak lama imam selesai juga. Baik. Dan ini nggak sholat Jumat aja. Kalau yang sholat Jumat itu bedanya, rakaat pertama dia wajib berjamaah. Rakaat pertama dia wajib berjamaah. Bahkan kompak semua jamaahnya. Ya habis itu kita niat mufaraqah. Niat mufaraqah semua. Pas imam salam dia nggak ada jamaahnya lagi. Sah nggak sholatnya? Pada risikonya, kalau si imam di tengah-tengah rakaat keduanya batal, maka semua yang sholat di rumah itu wajib balik lagi sholat lagi. Dan imam ngumumin. Makanya ada teka-teki dibuat oleh ulama.
di masjid ketika dia batal, orang yang di rumah semua sholatnya batal. Ya ini gambarannya. Ketika rakaat kedua, makmumnya semua dia mufaraqah, imamnya sendirian, di tengah-tengah sholat imamnya batal atau dia sadar, dia marah, dibatalin, batal. Kalau imam nggak sengaja batalin, haram. Memutus ibadah wajib tanpa udzur hukumnya haram. Termasuk puasa, termasuk sholat. Kalau dipanggil orang tua itu, kalau sholat wajib nggak boleh diputusin, nggak boleh. Ya, agak paham. Kecuali keadaannya darurat. Jangankan orang tua, kambing manggil pun kalau mau mati kecebur sumur, wajib ditolong, wajib putus. Bahkan di Fathul Mu'in walaupun kambing tetangga, dia putusin, boleh, wajib enggak? Boleh, kalau ini musuh gitu. Boleh, cuman enggak wajib. Apalagi manusia, kalau manusia wajib ditolong. Kalau manusia wajib ditolong, wajib putusin sholatnya. Sama puasa, ketika ada yang tenggelam dia wajib nyelam, wajib selamatin walaupun bakal batal karena resikonya kemasukan air. Tetap batal tuh, tetap batal. Wajib. Jadi itu semua konsepnya, ibadah wajib itu tanpa ada udzur nggak boleh putus. Nah udzurnya itu yang disebutkan di dalam syar'i. Semuanya itu ada nasnya ya. Kalau udzur itu dikembalikan ke orang masing-masing, mah enak aja dibuat udzur sendiri kan jadi. Kayak ada aturannya. Kalau ibadah sunnah maka hukumnya makruh kalau tanpa udzur diputus dan disunahkan qadha. Kalau ibadah wajib diulangin, iadah namanya kalau waktunya masih ada. Kalau udah keluar namanya qadha. Yang hadis al-mutatawwi aminun nafsi. Al-mutatawwi'u aminun nafsi. Orang yang melakukan ibadah sunnah, ya dia itu diamanahkan untuk dirinya sendiri. Kalau mau lanjutkan bagus, dia mau putus juga tanpa ada udzur, boleh-boleh aja. Termasuk qadha. Qadha Ramadan itu nggak boleh dibatalkan. Ada undangan puasa sunnah itu kan sunnahnya dibatalkan. Syaratnya orangnya nggak enak kalau kita nggak makan. Man kalau dia tahu kita makan dia senang, kita puasa dia senang banget, alhamdulillah nggak kurang jatah orang lain. Ya ini tetapnya afdalnya kita tetap lanjutin ibadah sunnahnya. Jadi sadar diri lah. Aku nggak gitu dikenal sama orang yang nggak makan. Lanjutin afdalnya ibadah sunnah. Kalau orang itu udah siapin, berharap banget karena dia tokoh atau orang yang penting lah untuk orang tersebut, jadi benar-benar berharap dia makan, karena kan capek nyiapkan hidangan, membutuhkan biaya juga. Dia batalin puasanya, malahan pahalanya besar. Pahala puasa dia dapat, pahala idkhalus surur, membahagiakan orang. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sugaf, di zaman akhir ini tidak ada amalan yang paling banyak membawakan manfaat kecuali idkhalus surur lil mu'min, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, cara membantu dan yang lain. Mencerdas-cerdas saja membantu. Kalau zaman sekarang ini banyak penipuan juga, banyak orang ya ngeyel kalau dibantu. Baik. Jadi syarat yang kedua, wajib dikerjakan secara berjamaah. Jadi kalau dia niat mufaraqah atau batal di rakaat yang pertama udah. Kalau dia balik lagi masih dapat rakaat kedua. Sholat Jumat itu kan kemarin dijelasin, kalau kita dapat satu rakaat sama imam masih dapat. Satu rakaat itu kan ukurannya ketemu satu ruku sama imam. Jadi kalau kita masbuk di rakaat yang kedua, itu dapat satu rakaat. Minimal imamnya belum bangkit dari ruku. Kita masuk ke shaf, imam sudah di ujung-ujung ayat. Kita Allahu Akbar, baca Fatihah sedikit, imam ruku, langsung ruku, dapat satu rakaat. Man kalau imam di ruku, kita baru jalan di pintu, biasanya nggak dapat itu. Karena syarat dapat satu rakaat, ini sholat. Ini udah kita ulangin berkali-kali ya, karena penting.
Syaratnya kita takbiratul ihram dulu. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman dalam hati. Allahu akbar. Udah. Kemudian takbir untuk ruku pula. Karena ada dua takbir itu. Kalau nggak dibedakan, kalau tidak dibedakan, membingungkan. Ini takbir untuk ruku atau takbiratul ihram. Takbir lagi. Takbir itu nggak mesti angkat tangan. Takbir itu kalau takbiratul ihram rukun fi'li, kalau takbiratul intiqalat perpindahan itu namanya sunnah gauliyah, sunnah gauliyah. 2 kali takbir. Habis itu kita ruku, tumaknina dulu rukunya kita dan imam belum bangkit dari rukunya. Kalau kita baru mau ruku, imam sami Allahu liman hamidah, nggak dapat 1 rakaat. Atau kita sudah ruku sempurna, belum sempat tumaknina, imam sami Allahu liman hamidah, nggak dapat 1 rakaat. Yang kebanyakan begini, dia udah ruku, cuman belum, baru mau subhanallah, imam sami Allahu liman hamidah, nggak dapat 1 rakaat. Nggak dapat. Jadi pilihannya sholatnya sah atau tidak sah jadi. Kalau udah dia masuk ke shaf, imam udah ruku, udah jangan takbiratul ihram, tunggu tidak aja, biarin nggak dapat 1 rakaat. Daripada bingung tak? Atau ragu? Kalau ragu kan nggak dapat 1 rakaat. Kalau imam di ujung-ujung ayat, lakum dinukum waliyadin, kita masuk ke shaf, Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, belum sempat baca Fatihah pun nggak apa-apa. Karena kalau sudah detik-detik itu nggak boleh lagi baca doa iftitah, beresiko. Panjang lebar lah kita jelaskan di babnya. Harus pahami. Ini banyak sering terjadi di momen-momen gitu kan. Ya kan nggak terus-terusan gitu tuh datang tepat waktu di masjid itu. Sering terjadi. Banyak yang nggak paham. Kalau kelas. Selanjutnya. Nah, jadi dia kalau masbuk di rakaat kedua tetap dapat 1 rakaat, tetap sholat Jumat. Cuman kalau dia datangnya ketika imam i'tidal di rakaat yang kedua atau ketika sujud, maka dia niatnya sholat Jumat, cuman yang dikerjakan sholat duhur. 4 rakaat dia. Ini ulama kasih teka-teki juga. Ada orang niat cuman nggak sholat cuman nggak niat. Niat tidak dikerjakan sholatnya, dia kerjakan sholatnya cuman tidak diniatkan di takbiratul ihramnya. Ini contohnya. Sholli fardhu jum'ah raka'atain mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Cuman dia nggak dapat 1 rakaat, nggak sholat Jumat dia. Kenapa niatnya Jumat? Karena imamnya sholat Jumat. Kenapa yang dikerjakan zuhur? Karena dia nggak dapat 1 rakaat. Ini 4 rakaat. Ini aja juga yang terjadi dan tidak paham. Mereka main tembak berinsting aja. Kan biasanya kan 2 rakaat juga. Nggak bisa kayak gitu kalau agama. Laukana dinu bil akli lama sahal khuf min asfalihi, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau agama itu diambil dari akal, bukan dari nas syar'i, Quran hadis ijma' qiyas, maka ketika mengusap sepatu dalam wudu ya, kan yang lain dibasuh, kaki harusnya dibasuh. Kalau pakai sepatu kan boleh dengan syaratnya, jelaskan di bab wudu ya. Yang diusap itu sepatu bagian pinggir dan atasnya, bukan bawahnya. Kalau yang kotor kan yang bawahnya. Kalau mau pakai pikir-pikiran ya kotor yang bawah. Di bawah aja boleh nggak? Boleh. Tuh kayak pimpinan pesantren Az-Zaitun yang heboh kemarin, sholat Idul Fitri buat formasi sendiri. Ada tuan putri ya, atau tuan ratu katakan, di belakang imam tuh sendirian. Kalau sholatnya sah, formasinya cuman makruh gitu. Makruh. Sebut madhabnya madhab Bung Karno ya.
Terus bentar lagi kami mau buat khutbah Jumat perempuan yang khatib. Ini zaman maknanya nggak boleh dipisah-pisahkan laki-laki dan perempuan katanya. Ini dia mau beragama Islam, cuman tidak mau tunduk dalam aturan agama. Harusnya jangan pakai embel-embel Islam. Buat agama aja lah ya namanya agama. Apa kayak Bung Karno agama apa kayak. Ini nih yang Islam liberal ini. Kan semua agama itu ada ajaran. Bahkan inti dari agama itu ya ajarannya. Itu yang membedakan satu agama dengan agama yang lain. Kalau dia mau menyebutkan dia terikat dalam satu agama ini, cuman ajarannya dia nggak mau ikut, atau mau pakai seenak jidatnya aja yang mau dipakai. Inilah orang-orang liberal. Awalnya mereka kan menyebut dirinya jaringan Islam liberal. Langsung keluar ketua MUI, hukumnya haram. Ya bukan berarti orang itu liberal ya, kita nggak tahu. Cuma konsepnya konsep pemikiran liberal yang kayak gitu. Cuman sama akademisi nama mereka itu ditertawakan. Dia mau pakai Islam itu ajaran yang mengikat. Mukallaf itu kan orang yang dibebani dengan aturan syariat. Liberal itu kan bebas. Membebaskan sesuatu yang terikat dengan norma dan aturan di dalamnya. Ya berarti kan gak ada aturan lagi kalau bebas. Ya kalau bebas bukan agak. Akhirnya mereka merubah nama lah. Cuman gak laris juga. Terakhir kemarin apaan? Pakai Nusantara nggak tahu deh. Baik. Terus sudah. Secara hukum fikih sah saja. Memang nggak nyalakan itu. Sah saja. Makruh menghilangkan keutamaan sholat berjamaah yang berjarak-jarak kayak gitu. Ya. Mungkin corona baru masuk di sana cuma nggak pakai masker. Nggak tahu juga. Mau buat tata cara sendiri. Dia kalau ya umat Islam bakal marah dan harus mengambil sikap kan kayak gitu. MUI juga bakal ini. Mungkin ya mengambil sikap mengadakan pertemuan. Cuman dia beraninya cuma di kandang doang. Kalau di live diajak debat mungkin dikulitin juga ya. Memahami potensi. Memang dari dulu kayaknya ajarannya berbeda. Misalnya dia bawa Islam, kalau dia bawa pakai agama sendiri cuma nggak diakui di Indonesia kan ditolak juga sebenarnya. Ini itu ya. Lalu aku lihat. Baik. Sama juga yang mempermasalahkan nasab habaib. Cuman Wali Songo mungkin di ini kan. Wali Songo itu dari Hadramut juga, dari Ba'alawi juga. Yang mereka permasalahkan Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Ibn Isarum. Satu kitab yang dinukil nggak ada nama Ubaidillah. Cuman nggak menafikan. Cuman nggak nyebutin aja. Rupanya ada dua nuskho. Ada dua nuskho kitab itu. Yang satu nggak ada namanya, yang satu ada. Betul. Ada lagi yang lebih geblek. Dia katanya harus tes DNA. Tes DNA. Maunya gimana tes DNA? Maunya harus DNA-nya harus dari Arab semua turunan. Jadi pikir pindah dari satu daerah ke daerah lain, dia mau bawa orang Arab, mau impor orang Arab daerah situ biar nikahnya sama orang Arab murni. Supaya tetap jadi keturunan Nabi. Ya DNA-nya kalau ditelusurin bakal macam-macam. Ada DNA orang India karena ibunya berasal dari India, orang segitu. Ada yang Jawa, ada yang Afrika, ada yang lain. Dan kapan-kapan tes DNA itu menjadi tolak ukur di dalam pembuktian nasab. Anak zina sama anak nikah, pas di tes DNA gimana mau bedain? Itu masalah waktu pencoblosan aja. Ada yang maling start, ada yang nggak ketahuan. Jadi itulah orang-orang yang dia berbicara agama, cuman nggak di dalam kerangka agama. Yang dimakan orang-orang awam ini, jadi dicuci otak mereka, membingungkan. Makanya walaupun orang-orang ahli hikmah mengatakan ambil hikmah
walau dari mulutnya orang gila. Cuman hikmah yang diambil ya. Kalau sampah jangan diambil. Udah banyak orang gila masalahnya. Cari ulama-ulama yang berakal ya. Baik. Selanjutnya, antakunal jama'atu arba'ina ahraran dukuran balighina mustawtinin. Fa in naqasu kan intaqada wudu wahidihim qabla salamihi batalatil jum'ah. Baik. Jumlah jamaahnya. Sholat Jumat itu harus dihadirin 40 orang. Dengan kategori mereka itu adalah orang-orang yang merdeka. Zaman dulu ada perbudakan, sekarang nggak ada. Kemudian zukuran, laki-laki semua. Nggak boleh perempuan. Bukan nggak boleh perempuan. Maksudnya dari 40 orang itu nggak ada perempuannya. Kalau kurang disempurnai dengan perempuan. Perempuan kalau hadir sholat Jumat itu sholat yang paling afdol, lebih besar pahalanya. Cuman karena diadakan di tempat terbuka dan dalam mazhab Imam Syafi'i itu sesuai hadis Nabi, wa buyutuhunna khairun lahunna, kata Nabi, rumah mereka para perempuan itu lebih baik untuk mereka melaksanakan sholat di rumah-rumah. Buyut malahan itu bukan rumah aja ya, maksudnya bukan ruangan tengah, akan tetapi kamar khusus untuk mereka. Kalau perempuan, afdalnya sholatnya di rumah. Sholat berjamaah di rumah itu lebih afdal. Kecuali perempuan yang sudah tua renta dan dia nggak pakai make up ya, kayak mau nikah ketika mau sholat, pakai pakaian yang biasa betul. Kalau masih daya tarik, hukumnya makruh sholat berjamaah di. Jadi jangan suudzon kalau lihat istri-istrinya para ustadz yang ngajarnya mazhabnya dan dia berpatokan pakai mazhab Imam Syafi'i hari-harinya, nggak pernah sholat di masjid, walaupun di dekat masjid rumahnya. Karena memang afdalnya memang di rumah. Baik. Baik. Zukuran balighin, harus baligh. 40 orang itu. Mustawtinin, harus semuanya mustawtin. Kita pernah jelaskan perbedaan antara mustawtin, mukim, sama musafir. Mustawtin itu ya bahasanya pribumi. Dia nggak keluar dari kota tersebut kecuali ada kebutuhan bakal balik lagi. Mukim ini orang yang berdiam diri di suatu tempat karena suatu pekerjaan, walaupun udah belasan tahun. Suatu hari dia bakal pulang juga ke kampung. Itu namanya mukim. Itu biasanya pelajar-pelajar ya. Nah mukim ini nggak masuk dari 40 orang. Cuman dia wajib sholat, nggak wajib sholat. Musafir nggak wajib sholat Jumat. Kategorinya udah kita jelaskan musafir di bab sholat dan musafir. Makanya teman-teman kita tuh ada yang di Horai itu, bukan di Mashhad, di Hadramut sana. Di sana cuman beberapa kakak yang ada. Dulu memang pemukiman, kemudian udah lama nggak dihuni, kharab jadinya, ada bekas-bekas rumah aja. Kemudian ada yang membangun pondok pesantren di sana, cabang Ribat Tahir. Jadi Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Atas, santrinya anak-anak Indonesia, bukan muslim. Jadi mereka nggak pernah sholat zuhur, nggak pernah sholat Jumat di sana. Mempraktekkan mazhab yang utama dalam mazhab Imam Syafi'i. Di sana memang penerapan mazhab Imam Syafi'inya begitu kuat. Walaupun pendapat sih banyak. Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.